Selesaikan lagi soal tentang logaritma ya. Kali ini ada di soal ujian nasional tahun 2011. Oke, di sini saya sudah tuliskan kembali soalnya ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal ini kita perhatikan dulu untuk si ruas kiri ini gitu ya, dalam bentuk logaritma ini. Kita lihat bahwa logaritma ini punya basis yang sama ya, dengan operasi pengurangan ya. Jadi log x kuadrat kurang 3 basis per 2 dikurangi dengan log x basis 1 per 2 gitu ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan atau menyederhanakan bentuk ini menggunakan sifat logaritma gitu ya. Nah, sifat logaritma yang kita gunakan itu adalah yang ini gitu ya. Kalau ada bentuk log A basis C gitu ya, dikurangi dengan log B basis C gitu ya, maka ini boleh gitu ya, ini dapat dituliskan menjadi bentuk log apa? Log A per B basis C. Oke, kita bisa menggunakan sifat ini untuk menyelesaikan ruas kirinya gitu ya. Berarti kalau begitu bentuknya boleh kita tuliskan menjadi log gitu ya. Log. Nah, si A-nya adalah x kuadrat kurang 3 gitu ya. B-nya adalah x gitu ya. Nah, basisnya adalah 1/2. Ini sama dengan negatif 1. Oke, sekarang kita ingat lagi hubungan antara logaritma dan eksponen ya. Dimana kalau kita punya bentuk gitu ya, log B basis A misalnya gitu ya, sama dengan C. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk eksponennya itu adalah B sama dengan A pangkat C. Oke, seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menyederhanakan lagi bentuk atau mengubah bentuk yang logaritma kita sekarang gitu ya, karena kita akan mencari nilai x-nya. Berarti kalau begitu kita akan mendapatkan persamaan ya. Si b-nya kan ini ya, x kuadrat kurang 3. Berarti x kuadrat kurang 3 gitu ya, per x gitu kan, sama dengan a pangkat c. Nah, si a-nya kan 1/2, pangkat C nya adalah negatif 1. Oke. Baik, berikutnya adalah gitu ya, kita selesaikan lagi yang ruas kanannya dulu gitu ya. Kita selesaikan ruas kanannya. Nah, kita tahu bahwa bentuk gitu ya. Ini kita tulis kembali dulu. Jadi x kuadrat kurang 3 per x gitu ya. Per x. Ini sama dengan, nah ini kan pangkat negatif gitu ya. Ini bisa kita nyatakan menjadi pangkat positif dengan menukarkan posisi pembilang dan penyebutnya. Kalau 1/2 jadi 2/1, pangkatnya sudah positif 1 gitu ya. Berarti ini bentuknya menjadi x kuadrat kurang 3 per x gitu ya. Ini sama dengan 2/1 2, 2 pangkat 1 nilainya 2 gitu ya. Nah, karena ini dalam bentuk persamaan, maka kita boleh menuliskannya menjadi x kuadrat kurang 3 itu sama dengan 2x. Nah, jadi kita kali kedua ruasnya dengan x gitu ya. Karena ini dalam bentuk persamaan. Kemudian sekarang kita nolkan ruas kanannya ya dengan cara mengurangi kedua ruas dengan 2x. Berarti jadinya adalah x kuadrat kurang 2x kurang 3 gitu ya, sama dengan 0. Selanjutnya kita selesaikan dengan cara memfaktorkan bentuk x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Kita dapatkan faktornya adalah x kurang 3 dikali dengan x tambah 1 gitu ya. Berarti x kurang 3 sama dengan 0 ya kan? Atau nah x tambah 1 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan x-nya sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1. Apakah 3 dan negatif 1 sudah merupakan solusi karena sudah ada di jawaban? Jadi ini jawabannya bukan atau tidak, belum ya. Jadi bukan ini jawabannya. Jadi bukan 3 dan negatif 1 jawabannya. Nah, yang mana jawabannya? Nah, untuk menentukan jawaban yang sesuai gitu ya, kita ingat lagi untuk syarat dari si logaritmanya gitu ya. Nah, numerus dari logaritma gitu ya, itu harus lebih dari 0. Sedangkan basisnya itu harus lebih dari 0
dan tidak sama dengan 1 gitu ya. Berarti kalau begitu, nah yang pertama syaratnya gitu ya, kita tengok. Di sini kan kita punya bentuk ini kan sudah ya, si basisnya eh, lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 ya. Ini basisnya 1/2, berarti kita tengok atau pindah lagi ke numerusnya. Numerusnya yang pertama adalah yang kiri adalah x kuadrat. Ini x kuadrat kurang 3, ini harus lebih dari 0. Oke. Kemudian yang kedua gitu ya, si x-nya juga harus lebih dari 0. X-nya harus lebih dari 0 seperti ini. Nah, kalau kita gabungkan atau kita selesaikan si tidak sama dengan syarat ini ya, syarat ini gitu ya, syarat ini, maka gitu ya, kita akan mendapatkan batas gabungannya itu adalah gitu ya. Nah, ini kan kita selesaikan, jadi di sini nanti ada negatif akar 3 gitu ya. Kemudian di sini ada 0 gitu ya, kemudian akar 3. Nah, ini nanti penyelesaiannya kan sini ya. Si nolnya kalau dia lebih dari 0 berarti ke arah kanan ya. Ini ke arah kiri itu ya. Berarti yang menjadi penyelesaiannya itu adalah yang ini gitu ya. Nah, yang ini. Jadi nilai x yang kita ambil adalah yang x-nya itu yang lebih dari akar 3 gitu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini itu x-nya sama dengan 3, x-nya sama dengan negatif 1. Berarti yang lebih dari akar 3 yang memenuhi adalah yang ini, yang x sama dengan 3 gitu ya. Yang ini. Berarti untuk si x sama dengan negatif 1 itu tidak memenuhi. Nah, gitu ya. Sehingga penyelesaiannya gitu ya, penyelesaiannya nanti himpunan jawabannya itu adalah apa? X sama dengan 3. Berarti kalau begitu jawabannya adalah yang E ya, 3 saja.